Halo, ketemu lagi dengan saya Kang Adi Nugroho dari Strikara Butik Laundry. Kali ini saya ada di Wasre Bandung Cirebon, yang menurut saya suatu laundry yang legend banget lah. Karena apa? Laundry ini sudah generasi kedua ya Pak? Ya. Generasi kedua, dan seingat tadi saya sempat ngobrol sedikit sama Pak Loki, setidaknya dia inget tuh dari dia umur 4 tahun laundry ini sudah ada. Jadi bisa diperkirakan ya minimal umurnya 60 tahun lah laundry ini. Karena sekarang umur Pak Loki udah 64. Pas 26. Oh terbalik, 46. Lupa saya Pak. Oke. Kenapa saya sampai sempatkan ke sini, ke Cirebon, dan sampai saya sempatkan untuk ke Pak Loki? Karena bagi saya gini, suatu usaha yang sudah melewati beberapa fase ya Pak Loki ya. Ada yang bilang fase 1 tahun pertama, lalu nambah jadi 3 tahun pertama, 5 tahun pertama, 10 tahun, 20 tahun, sampai 60 tahun. Itu suatu yang luar biasa ya. Luar biasa, dia berhasil bertahan. Dan yang saya yakini adalah dulu itu sebelum ada laundry seperti sekarang, ada koin, ada kilowatt, orang tahunya laundry ya satuan, ya nggak Pak Loki? Ya. Satuan gitu. Jadi benar-benar baju yang mahal, baju branded, baju-baju yang khusus, pasti mereka akan bawa ke satuan. Nah, yang saya mau gali di sini tuh, seingatnya Pak Loki nih, waktu bapaknya membangun, mungkin mesin-mesin laundry belum ada kali Pak Loki ya? Belum ada tuh. Jadi yang dilakukan waktu itu gimana tuh Pak untuk bisa menerima baju satuan, merawatnya, yang pasti kan, dan ilmunya masih jarang banget, pasti nggak seperti sekarang. Kita mau belajar laundry tinggal buka YouTube, tinggal buka Google, atau tanya teman bisa gitu. So, Oke. Saya singkat aja ya. siap. Dan yang setahu saya dulu lagi masih kecil, itu memang processing laundry-nya itu kita terima pakaian, kemudian pakai kain putih kecil, ditulisin pakai tinta bak Iya. yang pet, terus nanti ada tinta bak ditulisin satu-satu, kemudian dijahit di Bajunya. baju atau celananya. Sudah, kemudian di belakang nanti dicuci. Cuci itu ada meja besar Oke. ya, ada tok air. Tok airnya juga masih terbuat dari kayu. Dari kayu ya. Belum ada ember berat plastik ya. Dari kayu, sikatnya pakai hidup yang hitam tuh. Lalu sabunnya pakai sabun hidup. Cuman dulu sabun cap apa ya yang Salaman, mengatakan salaman itu. coba Iya betul. itu disikatin satu-satu, kemudian dibilas, kemudian dijemur. Jemur pakai sinar matahari. Ya, ini prosesnya. Setelah selesai, nanti disetrika gunakan setrika aren. Nah, sekarang. Nah, terbuat dari tembaga itu. Itu setrikaannya aja berasnya sekitar 5 kilo. Wah, tebal ya. Bisa kebayang tuh berat. Pakai arang. Meja, lalu kita ininya bakalannya itu dari gabah tuh apa ya? Oh, sekam. Sekam dikarungin, terus ditutup pakai kain. Kan dulu belum ada busa kali ya. Belum ada. Gitu. Jadi pakai sekam itu. Lalu kita setrika. Nah, tukang setrikanya kami dari Garut. Dari Garut. Garut Jago. Oh gitu. Ya. Jadi Garut itu bukan hanya tukang cukur rambut, bukan hanya bikin jaket kulit, ternyata Kebahas setrika. tukang setrika juga. Aduh, ternyata ya. Ya. Jangan dia pakai. Kalau misalnya kainnya kain tipis, ini setrika aram ini panas. Panasnya nggak bisa dikontrol, belum ada otomatis. Jadi kita harus turunin temperaturnya, dicelupin ke baskom, terus di air. Itu ya. Nah, nanti
ini udah baru aman. lebih dingin. Nah, bagus setrika. Ya, gitu. Kemudian selesai naruh di depan, orang ada avil, dilepit, dan dikukus pakai kertasnya, kertas dedek. Kertas dedek. Kertasnya yang di Oh iya, dulu belum ada plastik ya, masih. campur sekap Iya gitu. bahannya dari dikukus, dan di tektonennya juga bukan pakai selfie, bikin sendiri, Pakai aci, pakai songka. siongka, semacam sagu kali ya, atau apa? Itu seperti kristal tapi dileburin ya. Jadi seperti kertas coklat yang biasa untuk sabun gitu ya, itu dikasih dilabur itu coklat, dijemur kering, kemudian digoreng. Oh, dia dijemur dulu. Lihat. Jadi kalau mobil kan dia Tinggal colek air. ini ya, rusak air ya, itu benar gitu aja. Itu yang sama sekali tidak mengenal mesin. Jadi kawan-kawan ya, teman-teman, bahwa kalau sekarang kita sudah menikmati teknologi ya Pak Loki ya, mesin cucinya sudah canggih, sudah ada program-programnya, terus juga setrikanya juga sudah canggih, sudah ada juga program mau buat cotton, mau buat sutra atau segala macamnya. Zaman dulu bapaknya Pak Loki itu belum ada itu semua gitu. Jadi benar-benar masih mengandalkan feeling ya kalau saya bilang sih untuk setrika. Terus juga untuk pengemasannya pun masih pakai kertas dedak, tadi yang dibilang kertas dedak segala macam. Setahu saya kan gini ya, semua itu kan berulang ya. Di kedepannya ada berulang. Kayak misalnya celana dulu ada baggy, terus ada celana pensil, ada celana. Nah, ya kita tahu pertama kan laundry ini kan laundry satuan. Ya kan, sebelum ada satuan, sebelum ada koin, sebelum ada kiloan, terus sekarang apalagi ada laundry online segala macam. Yang jadi pertanyaan saya gini, kenapa kalau kita tidak mengikuti tren-trennya sekarang nih, yang kiloan, yang segala macam, kenapa masih bertahan dengan yang seperti ini gitu? Pertimbangannya apa kok? Jadi sebentar, kalau boleh saya terusin lagi ya. Oke. Tapi ya, itu karena kita di Cirebon ini ada pelabuhan. Oke. Jadi zaman dulu itu ada kapal-kapal dari luar negeri, dia mau muat barang dari sini. Yes. Mereka pakaian itu zaman dulu pun juga mesin cuci belum terlalu banyak. Mereka nggak ada sih, tapi tidak bisa mencuci seluruh barang. Jadi kita dapat bal-balan ya. Bal-balan itu pakaian putih semua kan. Putih semua pula. Ya, hotel gitu ya. Itu dan lain-lain, spray dan lain-lain. Jadi mereka itu lebih kecil seni. Nah itu kita melihatnya tuh dari situnya gitu. Oke. Itu tambah nih ya. Kemudian sekarang pertanyaannya, kenapa sekarang trennya sudah berlari ke atas gitu? Yang seperti saya pernah bilang bahwa saya lebih apa ya? Saya appreciation saya lebih ke Detailing ya kali ya. Detailnya. Jadi mau dicuciin itu pasti ada kotoran kan. Kalau kotorannya biasa aja sih, pakai mesin aja udah biasa. Tapi kalau ada kotoran tertentu, nah itu tuh kita seperti dikasih tatakan Membersihkannya. Ya, jadi kita harus paham mengenai tekstil, ya, warna juga. Terus ini warna ini udah luntur apa tidak? Ya, kemudian yang paling penting adalah kaudah itu dari apa kaudahnya. Nah, baru kita tahu nanti chemicalnya apa yang kita. Nah, untuk tahu itu semua kok itu diajarkan dari ayah dulu atau Koloki mengembangkannya sendiri?
Saya nggak diajarin. Nggak diajarin justru ya? Saya cuma dari waktu masih kecil saya lihat mereka. Zaman dulu belum hebat seperti sekarang. Zaman dulu tuh yang ada anti karat Baru ada itu, anti karat. sama pemutih. Baru 2 aja. Waduh, Anti karat sama pemutih. Ya. Jadi penghilang noda oli, noda darah, segala macam. itu sabun aja. Sabun aja semuanya. Ya, Oke. sekarang tuh sudah ada. Dana untuk saus bolpen tinta itu ya dan lain-lain itu lipstick baik udah ada. Oke, jadi saya waktu dulu udah tahu basicnya sedikit. Kemudian tentu kita harus ikutan belajar nih kalau ada pelatihan dari apa gitu ya. Kita ikut di situ. Nah mereka kan ajar. Kita tahu mereka berikan pelatihan akan menjual produk. Ya tak masalah. Ya toh. Toh kita pakai juga kan? Toh kita perlu. Iya. Apa bakal mau bikin sendiri. Iya. Yang itu pelatihan kita beri produknya. Kita gunakan. Yang berbeda dan tadi bertanya ada kenapa nggak sekarang trennya lebih kiloan. Ya tiap kiloan juga bagus itu untuk bisnis ya. Yes. Ya untuk bisnis. Tapi benar tidak terlalu banyak di detail. Betul. Kan massal. Ya dia mass production gitu kalau mengenai produksi. Jadi apa sih? Dan saya sebetulnya lebih kita mengandalkan mesin. Betul. Mesin cuci dan mesin pengering. Setelah itu baru finishingnya setrika uap aja. Untuk pekerjaan khusus menghilangkan noda dan lain-lain itu saya bukannya saya nggak bilang nggak bisa, mereka bisa, tapi rata-rata kalau yang datang ke kiloan itu mereka ya lari ke situ. Betul. Harinya ke pakaian biasa aja, Pakaian sehari-hari lah. cuci aja. Nah, pakaian sehari-hari yang ya udah cuci aja gitu. Dan lagi pula finishingnya juga kan tidak khusus. Kalau misalnya yang satuan itu misalnya pelisir ya, pelisir tahu ya. Iya. Yang Itu lipat kita harus satu-satu digosok. pastikan supaya ada fixing yang lebih bagus ya. Atau bagian paket pengantin dan kerok pengantin dan lain-lain itu kan harus punya keahlian khusus. Jadi saya lebih suka ya di bidang itu. Iya. Jadi sebetulnya bukan nggak mau ikut-ikutan sih gitu loh. Bukan, tapi memang ya sudah merasa passionnya di sini gitu. Di situ. Dan Iya. ya sudah nyaman juga dengan ini gitu loh. Tapi bukannya laundry kiloan itu terus dianggapnya gampang dan lain enggak. Mereka juga sulit. Sama, betul, masalahnya juga banyak. Setiap bagian itu bidang itu memang ada susahnya. Ya. Tapi yang penting kitanya harus senang. Yes. Kalau ini kan sekarang Wasra ini kan udah 60 tahun ya. Ya. Dan yang saya tahu kan bisnisnya bukan hanya Wasra ini, bukan hanya laundry ini. Di sebelah ada potong rambut nih. Ya. Itu dari kedua bisnis yang kalau dijalanin, Ya. ada nggak karyawan sudah lebih dari, anggaplah nggak usah 60 lah, 20 atau 30 tahun loh. Iya, untuk kalau di sih belum ya. Ya, kalau ini nggak ada ya, Baru ya. udah ganti terus ya. Tapi kalau untuk di barbershop dia ada sekitar 47 atau 48 tahun. 47 atau 48 tahun. Walah, Waktu dengan waktu zaman dulu dengan ayah saya. Ya. Sehingga dia itu selama itu ya selama 47 tahun ya cuman motongin rambut orang aja. Bu, istilahnya merem aja udah selesai tuh bocor-bocornya, ya udah nggak usah melek lagi, dia udah bisa gitu. Dan sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih awalan. Jadi saya melihat dia menekuni Profesional ya. Dia itu secara profesional.
Kembali lagi tadi yang mengenai Kalau dari kiloan, itu banyak dan begitu maju. Ya. Saya juga berpikir hebat ya. Hebat memanage. Memanage ini. Apalagi banyak yang langsung bikin cabang banyak tuh ya. Iya, itu kan memanage yang mereka biasa kan. Lihat, kalau saya kan cuma satu. Sama dengan saya, cuma satu. Nah, memanage-nya lebih gampang sih. Betul. Ya. Tapi kalau yang punya cabang-cabang itu benar-benar harus pinter management. Harus pinter management. Sebetulnya kalau yang saya tangkap sih bukan hanya pinter manajemen juga sih kok, karena gini. Seperti tadi kok Loki bilang, kalau satuan kan kita memang ke spesialis ya jatuhnya ya. Lebih ke situ ya. Ya ke spesialis, ada kotor, ada noda kita coba bersihkan. Kalau kilo kan enggak kok. Pokoknya semua tergantung mesin. Masuk, ya keluar, gosok, selesai gitu loh. Sama-sama punya kebanggaan dan kesenangan. Betul. Kalau misalnya yang satu ada hal dari ini bisa dihilangin, kita udah Betul. senang banget. Kalau yang kiloan, kalau saya bisa mencapai sehari berapa kilo, Ya. udah seneng. Sama aja kan. Betul banget. Jadi emang ada yang jadi bisnis. waktu dulu saya pikir bisnis laundry itu adalah bisnis untuk orang-orang pensiunan. Oh gitu. Dulu saya berpikir begitu. Karena saya pernah berbisnis yang lain ya. Nah untuk laundry saya nggak mau deh. Ya. Oh jadi ceritanya tuh kalau kita tidak langsung meneruskan usaha orang tua. Saya waktu itu sempat Banyak sih saya. Saya pernah jadi dental technician. Saya bikin gigi palsu. Bikin gigi palsu. Terus saya pernah usaha handphone. Oke. Ya, akhirnya kembali lagi ke chicken. Karena dipanggil, istilahnya kayak dipanggil, nih terusin nih atau nih gini, atau memang Udah, saya Di terakhir di bisnis handphone itu kan lebih ke teknologi. oke. Nah, itu cepat sekali Betul. handphone itu yang Berganti. teknologi yang ganti-ganti. saya kalah cepet sama anak muda. Ya. Betul. Anak muda itu lebih bincang, lebih smart. Padahal dulu handphone belum secanggih sekarang juga ya. Betul. Nah, ini saya pikir waduh, Anak muda banyak yang bisnis handphone. saya setengah mati juga nih Ngikutin ya. rutinnya. Udah deh. Saya berubah, saya ganti. Saya terusin. Ini Dulu orang tua saya nggak punya usaha. Saya coba dibenahin lagi, dirapihin, tidak. waktu itu saya pikir ini usaha orang pensiunan ya, tapi enggak. Ternyata sekarang yang bisnis kopi kilo itu anak-anak muda semua. Anak muda dan justru malah para pejabat sekarang ini punya uang lebih. Hebat. Gitu saja. Jadi bisnis balik-balik ke bisnis laundry itu ya memang what itu Apa? Passion ya. Iya, jadi banyak tantangan ya. Bagus dah. Untuk saat ini yang laku bisnis kopi. Paling laku dan kalau saya bilang bisa bertahan waktu pandemi. Ya, Ya nggak? Banyak bisnis lain yang tutup segala macam pas pandemi. Ya setidaknya laundry juga ada yang tutup sih, tapi ya nggak sebanyak bisnis yang lain sih gitu loh saya bilang. Dan yang saya lihat juga bisnis laundry berkembang terus gitu loh. ya. Berubah terus gitu loh. Dari mulai tampilan, cara jualannya segala macam berubah. Tapi ya kalau kita mau ikutin nggak akan ada habisnya gitu ya kan. Oh lagi rame laundry kiloan, orang semua ke situ. Nanti sekarang sistemnya yang saya lihat lagi sama-sama di stack semua sekarang gitu. Tujuannya sama sih, menarik pasar supaya mau datang. Ya. Nah tapi yang saya pelajari bisnis yang kayak kita jalan nih, sebenarnya kita bisa bilang kita nih ya, karena kebetulan kita sama alurnya gitu. Yang kita ini lebih stabil, kenapa? Karena ya gitu aja gayanya, nggak terlalu banyak macam-macam kalau saya bilang. Jadi kalau menurut saya ada tambahan yang kalau kita bisnis jasa Itu yang paling harus diutamakan itu adalah kepercayaan. Betul.
ya, baik satuan maupun kilo. Kiloan. Kalau kita bisa memberikan kepercayaan kepada konsumen, dia akan balik lagi. Jangan lari kemana-mana. Betul, Ya. betul. Jadi jasa, jangan lupa kalau jasa itu harus kepercayaan. Kepercayaan gimana ya? Kita harus jaga mutu, Pelayanannya harus baik, harus ramah. sehingga si konsumen senang. Ya. Begitu juga sama dengan barbershop, Ya, kan cukur. cocok-cocokan orang. Cocok-cocokan gitu. Gitu. Jadi berbeda dengan perdagangan. Betul. Kalau dagang sih yang penting Murah, Bagus, harga murah. betul. Jadi siapapun yang mau jual bodo amat ya. Bodo amat. tim gua butuh barangnya. Setuju banget kalau saya. Jadi memang bagi teman-teman nih yang mungkin ya ada tertarik dengan bisnis laundry itu banyak macam. Yang kita lakukan seperti adalah bisnis laundry satuan, ada lagi yang kiloan, ada lagi yang koin, ada lagi yang self service lah segala macamnya. Tapi kembali lagi aja ke teman-teman untuk memilih bisnis mana yang mau diambil gitu loh. Jalur mana yang mau diambil. Nggak ada bisnis yang paling bagus, nggak ada juga bisnis yang paling jelek. Semua tergantung kita gitu loh. Bagaimana kita bisa membangunnya, kita bisa tadi kalau Loki bilang ini bisnis jasa gitu. Bagaimana kita bisa mentreatment si konsumennya. Ya. Semua itu kembali ke kita. Kalau kita nggak bisa treatment si konsumen, mau sebagus apapun hasil dari kita, ya nggak kok. Mau bagus, semua noda hilang, tapi kita nggak bisa treatment konsumennya. Hasil kita mungkin jutek atau ya saya bilang kita kurang bisa melayani ya. Pasti konsumen juga Itu. pergi. Ya. Ya nggak. Saya kan menganggap Kolok itu ya jadi sumber inspirasi saya juga sih sebetulnya ya. Pak dia banyak pengalaman dari sana. Enggak juga lah. Enggak. Jadi gini, setidaknya kan kalau kita sudah menjalankan laundry ini kan dari dulu melihat orang tua yang melakukan, terus sekarang sudah menjadi ya pelaku juga kan gitu. Ya. Ada nggak pesan-pesan buat teman-teman nih? Teman-teman kan kalau mau memulai usaha seperti Koloki gini, ada nggak pesannya? Bagaimana caranya, treatmentnya, sehingga ya kita sama-sama tahu ya. Banyak orang sebenarnya pingin juga, karena kadang orang bilang gini, wah satuan lebih banyak cuannya atau gimana. Tapi mereka nggak beraninya ya itu tadi bahwa kalau satu ternyata banyak aturan yang mungkin aturan yang tidak tertulis tapi ya kita harus lakukan seperti tadi Kobi bilang. Kalau ada noda ya kita berusaha bersihkan segala macam, sehingga akhirnya mereka bilang adalah nyaman kiloan aja. Nah balik lagi sih sebenarnya ke passion sih gitu. Betul. Jadi yang saya bilang sih kalau misalnya ya Jadi satu ya, satu kita ya harus belajar ya, belajar di mana untuk mengurahin daripada kecelakaan, salah kasih chemical dan lain-lain ya, salah treatment. Kita harus banyak belajar dan itu kita harus pernah alamin itu. Kalau kita nggak alamin kita nggak belajar. Iya betul. Itu satu. Kedua, kita harus terus terang aja pakaiannya saya sama pakaiannya orang yang nyuciin lebih bersih pakaian orang yang nyuci. Oh gitu. Karena ada udah sedikit udahlah nggak apa-apa deh. Ya lah saya yang pakai ini kok gitu. Tapi kita harus berpikir kalau misalnya pakaian orang ada noda, ada bisa hilang, kita harus ini berpikir kita casnya kan lebih mahal daripada satuan. Dia mau bayar lebih mahal kan untuk supaya bisa bersih. Kalau kita nggak bisa ngilangin noda itu semaksimal mungkin ya ngapain dia bayar mahal-mahal gitu kan. Jadi kita wajib untuk bisa semaksimal mungkin untuk ngilangin. Kalau nggak bisa kan kita bisa kasih load tulisan atau orang tapi bisa kasih tahu seperti dia ya ini sudah maksimal kan nggak bisa hilangin. Jadi konsumen puas kan bahwa kita sudah berusaha. Nah jadi balik lagi kuncinya apa ya, kita harus menyukai pekerjaan itu. Yes. Ya, dan kita
harus berpikir orang yang mau nyucikan di sini itu di satuan ya lebih mahal. Maka dari itu kita wajib untuk Memberikan pelayanan lebih juga. yang maksimal. Maksimal. Iya. Iya. Ya. Orang tahu kok kalau kita udah bekerja maksimal, dia juga tahu. Terus saya sampai nggak bisa Bersih sekali gitu ya, karena ini udah dicoba nggak bisa gitu, dia juga pasti akan terima gitu. Yang Karena kita udah coba. pertama sudah mencoba, kedua kita informasikan Iya. bahwa ini noda tidak bisa dihilangkan daripada malah membuat rusak. Bahan. Ya, itu yang penting kan kuncinya di situ. Ya. Selain kita sudah mencoba, ya kita menginformasikan. Gitu. Jadi yang saya lihat nih ya, setiap jasa, setiap apa usaha yang kita lakukan pasti ada pasarnya sendiri. Ya. Ya. Kuncinya tadi kalau beberapa kali bilang, kuncinya satu, bersyukur dan mengenal kata cukup. Betul. Ya kan? Karena kalau kita selalu lihat, wah kok kayaknya sebelah lebih enak, sebelah lebih bagus, ya kita nggak lama-lama pikiran merusak hati kita sendiri ya kok. Dan kita nggak mikirin pekerjaannya kita mikirin pekerjaan yang lain. Iya betul. Malah kita mikirin orang. Kerjaan kita akhirnya terbengkalai gitu. Yang ada kita pikirnya jelek sama orang atas segala, atau iri, yang kalau saya bilang lebih iri. Jadi bagi teman-teman nih, tidak ada pekerjaan yang lebih bagus atau lebih baik. Yang ada ya kita sendiri yang bisa membuat itu kerja tuh menjadi lebih bagus, lebih baik. Jadi tidak ada juga bisnis yang lebih baik dari bisnis yang lain. Semua bisnis ya sama aja sebetulnya, tergantung kitanya enggak kok. Ya. Kitanya mau bawa kemana nih bisnis kita itu tuh. Gitu. Jadi kalau bisa jadilah profesional di bisnis kita sendiri, ya kan? Ya. Nah, oke, kawan-kawan, ini kalau dilanjutin kayaknya saya bisa nginep lagi di Cirebon ini, nggak pulang ini ke Bogor, nggak habis-habis nih. Kalau udah ketemu Koloki emang asik. Saya bilang beliau juga humble, welcome, tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan nanti paling kita ada sedikit kasih lihat ya kok ya. Boleh. Ya, kasih lihat gimana Wasre Bandung ini, suatu laundry yang menurut saya legend dari zaman Belanda loh. Nggak Belanda juga ya, 60 tahun mak. Sekarang Indonesia udah 75 ya. Wasre itu kan sebetulnya asalnya dari bahasa Belanda. Nah, bahasa Belanda tuh Wasre, itu bahasa Belanda. Bahasa Inggrisnya laundry gitu. Washing laundry kan. Bandung ya? Nggak. Bandungnya naon ya. Karena Bandung sih dulunya kita asalnya dari Bandung. oh gitu. Ininya ide ini nih dari family di Bandung. Oh. Lalu kita ya udah coba Dibawa ke Cirebon. pakai namanya Bandung gitu. Ya, nah, ya, oke. Jadi Wasre Bandung karena justru idenya itu dibawa karena ada saudaranya, bapaknya Koloki sudah buka dulu di Bandung gitu. Jadi makin paham saya. Wasre Bandung, laundry dari Bandung gitu. Gitu. Oke, Koloki. Terima kasih. Sama-sama. Kami sudah terima di sini. Mudah-mudahan vlog yang kita buat ini, YouTube yang kita buat ini bisa menginspirasi teman-teman, terutama teman-teman yang belum membuka usaha laundry, sehingga mereka punya gambaran nih, mau buka laundry yang mana, mau laundry yang satuan, mau yang kiloan, segala macam, semua segmen atau semua jenis bagus. Tinggal Anda sendiri yang nentukan mau kau dibawa kemana usaha Anda. Yap. Ya nggak kok. Oke. Terima kasih Koloki, selamat sore. Kita akan mulai lagi di channel-channel selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kita ini. See you.